Kita lanjutkan ya ngaji Sahih Bukhari. Babu Manaqibi Abdillah ibni Umar binil Khattab radhiyallahu anhu. Hadatsana Ishaq ibnu Nasrin. Ini masih di Kitabu Fadhailis Sahabah. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja. Hadatsana Ishaq ibnu Nasrin, hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Salim. Salim ini Salim bin Abdillah an Ibni Umar, dari Ibni Umar. Ibni Umar di sini adalah Abdullah ya. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini secara nasab seperti itu. Radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibni Umar, karena ada sopo ar-rajulu seorang laki-laki fi hayatin Nabi, di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ro'a, ketika melihat dia rajul ru'yan pada mimpi. Ini mimpi, ya mimpi betul pas tidur itu. Qasaha, maka bercerita dia rajul ha pada mimpi ala Nabi, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di era Rasulullah, kalau ada orang mimpi itu diceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi mentakwil mimpi tersebut. Jadi ini juga salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa mentakwil mimpi itu bukan cuma Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Muhammad juga bisa. Fatamanna, itu maka berangan-angan aku, Abdullah bin Umar, an aro, jika melihat aku ru'yan pada mimpi. Nah, aku ya pengen suatu saat bisa mimpi. Aku suha, yang menceritakan aku Ibnu Umar ha pada mimpi ala Nabi, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ya pengen itu mimpi terus tak ceritakan kepada Nabi. Wa kuntu, dan ada aku iku gulaman, anak muda, saban yang muda, asban lagi bujang. Lah di masa Rasulullah dulu, aku ini masih muda, ya masih bujang.
belum menikah. Wa kuntu dan ada aku iku anamu tidur aku fil masjidi di masjid ala ahdin Nabi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa itu aku tidurnya di masjid, ya, tidurnya di masjid. Jadi masih muda, masih bujang, lumrah lah tidur di masjid. Itu sunahnya Abdullah bin Umar. Faro'a itu maka melihat aku fil manam di dalam tidur. Setelah tidur betul, suatu saat aku mimpi. Ka'ana malaka ini, seakan-akan sesungguhnya ada dua malaikat. Akhodani mengambil keduanya malaikat ni padaku. Fadhaba maka berangkat keduanya, dua malaikat bi, dengan membawaku ilanar pada neraka. Nah terus dalam mimpiku itu seolah-olah ada dua malaikat yang pergi membawaku ke neraka. Mimpinya ya lumayan serem ini. Lumayan serem, diajak ke neraka. Fa'idha maka ketika itu hiya utawi neraka iku mat'uyatun dilipat katoyil bi'ri seperti lipatannya sumur. Yang aku lihat waktu itu neraka itu dilipat seperti lipatannya sumur. Fa'idha maka ketika itu laha bagi neraka kornani utawi dua tanduk. Kakor nail bi'ri seperti dua tanduknya sumur. Seperti dua tanduknya sumur. Jadi yang aku lihat dalam mimpiku neraka itu seperti dilipat seperti lipatannya sumur. Artinya neraka itu sebenarnya ya luas, sangat luas. Tapi waktu itu ya diperlihatkan kepadaku sempurna, utuh, gitu loh, utuh. Yang namanya mimpi, yes, memang kadang ya tidak masuk akal, namanya juga mimpi. Lah, neraka itu ternyata punya dua tanduk, seperti dua tanduknya sumur. Ini sumur zaman dulu ya, ini bukan sumur bor, itu bukan, tapi sumur yang diambil airnya menggunakan timba itu. Ya, jadi ada dua tanduknya. Ya, lubang sumur, terus ada tiang kiri kanannya itu. Terus tengah-tengahnya ada kayu atau besi, nah terus itu untuk centelan timbanya itu. Ya, dua tanduk sumur ya. Ya mungkin kita bisa lihat dulu lah. Ya. Tanduk sumur daripada penasaran nanti.
Kita ambil keyboardnya dulu lah. Ini sumur-sumur zaman dulu. Kalau sekarang ya di perkotaan jarang lah ada sumur-sumur seperti inilah kira-kira. Ini tanduknya ini. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Fa'idha maka ketika itu fiha iku di dalam neraka nasun utawi manusia. Qad araftuhum sungguh mengenal aku hum pada mereka. Lah aku lihat di neraka yang seperti sumur itu ada orang-orang yang aku kenal. Ya ternyata mereka masuk neraka. Faja'altu maka berbuat aku lu berkata aku, a'udzubillah minan nar. A'udzubillahi minan nar. A'udzu minta perlindungan aku billah pada Allah minan nar dari neraka. A'udzu minta perlindungan aku billah terhadap Allah minan nari dari neraka. Ya kaget, ya gimana, ya takut. Langsung aku mengatakan a'udzubillah minan nar. A'udzubillah minan nar. Falakiyahuma maka menemui huma pada keduanya, dua malaikat yang membawaku. Sopo malakun seorang malaikat akhor yang lain. Terus ada malaikat lain datang menemui dua malaikat yang membawaku itu. Fakola maka berkata dia malakun akhor li padaku. Lanturoa jangan takut kamu. Nah, terus waktu itu aku diomongi sama malaikat yang baru datang itu, kamu jangan takut. Nah, kamu jangan takut. Habis itu ya terbangun. Fakosos tuha maka bercerita aku Abdullah pada cerita mimpi ya. Ala Hafsah atas Hafsah. Terus mimpi itu aku ceritakan pada Hafsah. Hafsah itu ya kakaknya Abdullah bin Umar. Ini istrinya Nabi. Fakosotha maka bercerita pada cerita mimpi. Sopo Hafsatu Hafsah ala Nabi atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus oleh Hafsah, saudara perempuanku itu diceritakan kepada Nabi. Fakola maka bersabda siapa Nabi? Nikmar rajul, iku sebaik-baiknya lelaki Abdullah utawi Abdullah. Nah, Abdullah itu laki-laki yang baik itu. Laukana seandainya ada dia Abdullah, iku yusolli, sholat dia Abdullah, ini selalu sholat ya, bilaili di waktu malam. Yes, dia itu termasuk laki-laki yang baik, seandainya dia merutinkan sholat malam. Nah, itu takwilnya Nabi Muhammad seperti itu.
Qala berkata sopo Salimun Salim. Salim ini anaknya Abdullah. Fakana maka ada sopo Abdullah. Ini Abdullah bin Umar, bapaknya Salim. Iku layanamu tidak tidur dia, Abdullah, minal laili dari waktu malam, ila kecuali kolilan sedikit. Nah, sesudah peristiwa itu, Abdullah itu rajin sholat malam. Jadi tidak tidur dari waktu malam kecuali sedikit tidurnya. Jadi waktu malam banyak digunakan untuk sholat. Tuh. Hadasana Yahya ibnu Sulaiman. Hadasana ibnu Wahbin an Yunus an Zuhri an Salim an ibni Umar an ukhtihi, dari saudara perempuannya ibni Umar, yaitu Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi. Anak Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku qala berkata, siapa Nabi laha pada Hafsah, Ina Abdullah, sesungguhnya Abdullah, ya Abdullah bin Umar itu, iku rajulun, lelaki solihun yang baik. Itu laki-laki yang solih itu adikmu itu. Babu manakibi Amar, bab beberapa manakibnya atau pangkatnya Amar. Wa Hudzaifah dan Hudzaifah. Ini Hudzaifah bin Yaman, ya. Radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Hadasana Malik ibnu Ismail. Hadasana Israil anil Mughirah an Ibrahim an Alqamah. Qala berkata Alqamah, qadimtu datang aku Asakma pada negeri Sam. Jadi siapa tadi? Alqamah mengatakan, aku tiba di negeri Sam. Jadi Sam itu secara makna adalah kiri. Artinya posisinya sebelah kiri dari Baitullah. Maka disebut Sam. Nah, kalau Yaman itu asal kata kanan. Artinya posisinya sebelah kanan Baitullah. Fasolah itu maka sholat aku rakaat ini 2 rakaat. Aku tiba di Sam, kemudian aku sholat 2 rakaat. Tsumma qultu, kemudian berdoa aku, Allahumma yasirli jalisan sholiha. Allahumma ya Allah, yasir, semoga memudahkan engkau li untukku jalisan pada teman duduk sholihan yang baik. Ya Allah, mudahkanlah untukku untuk ketemu teman duduk yang baik. Itu salah satu sunnah kita bepergian di suatu tempat biar ketemu dengan orang-orang yang baik, yaitu tadi sholat 2 rakaat, kemudian berdoa Allahumma yasirli jalisan sholiha. Fa'ata itu maka datang aku kauman pada suatu kaum. Terus aku
tiba di kerumunan orang. Fajalastu maka duduk aku ilaihim pada mereka. Fa'idha maka ketika itu saikhun ada orang tua. Ada orang tua. Qad ja'a sungguh datang dia Syekh. Hatta jalasa sehingga duduk dia Syekh. Ila jambi pada sebelahku. Dia ada orang tua, nah, datang duduk di sebelahku. Kultu berkata aku, man siapa hadza ini, jenengan sinten, nah, jenengan siapa. Qalu berkata mereka Abu Darda. Ya, oh itu Abu Darda itu yang di sebelah kamu itu. Sahabat Nabi berkelas itu, ya bukan sembarang sahabat itu. Fakultu maka berkata aku, ini sesungguhnya aku da'autu berdoa aku Allah pada Allah, an yuyassira agar memudahkan siapa Allah, li untukku jalisan pada teman duduk solihan yang baik. Lah ya, saya tadi itu berdoa pada Allah untuk dimudahkan ketemu dengan teman duduk yang baik. Fayasa roka maka memudahkan siapa Allah kepada engkau Abu Darda li untukku. Lah kok ternyata Allah memudahkan engkau untuk ketemu saya. Qala berkata Abu Darda, miman dari siapa? Artinya dari mana? Anta engkau. Nah, engkau itu dari mana? Dari orang mana engkau itu? Kultu berkata aku min ahlil Kufah, dari penduduk Kufah. Saya ini orang Kufah. Qala berkata Abu Darda, awalaisa apakah tidak ada indakum di sisi kalian penduduk Kufah sapa Ibnu Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin itu ya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Loh, bukankah di Kufah sana ada Ibnu Umi Abdin? Bukankah di Kufah sana ada Abdullah bin Mas'ud? Nah, kamu kan bisa ngaji dengan beliau. Kenapa kok jauh-jauh ke sini, ke Sam? Sementara di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Sohibun Na'la ini yang mempunyai dua sendal. Ya, yang mempunyai dua sendal. Artinya Abdullah bin Mas'ud itu ya tukang bawa dua sendalnya Nabi itu. Jadi alladzi kana yahmilu na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yata'a hadahuma. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ya tukang bawa sendalnya Nabi. Wal wisat dan bantal itu ya bawa bantalnya Nabi, tukang bawa bantalnya Nabi. Wal midharoh dan apa? Tempat bersuci. Artinya ya tempat air untuk bersuci.
Jadi midharoh itu wadah air untuk bersucinya Nabi. Jadi yang ngurusi tempat air untuk bersucinya Nabi itu ya Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi al-ina alladzi yudha'u fihil ma'. Jadi wadah yang diisi air untuk bersuci. Itu yang ngurusi adalah Abdullah bin Mas'ud. Bukankah di sana ada Abdullah bin Mas'ud, ngapain jauh-jauh ke sini kan gitu kan? Wa fikum, dan iku di kalangan kalian alladzi, ada orang ajarohu yang menyelamatkan hu pada orang sopo Allahu Allah minas syaitoni dari setan, ala lisani nabiyihi, atas lesan nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah Ammar bin Yasir yang didoakan oleh Rasulullah agar diselamatkan dari setan. Ini adalah Ammar bin Yasir. Di Kufah kan juga ada Ammar bin Yasir. Gitu. Jadi Ammar bin Yasir ini ya, Yasir itu yang bapaknya dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Ibunya juga yang namanya Sumayyah itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Ammar ya, singkat ceritanya ya selamat, tidak ikut terbunuh. Awalaisa, apakah tidak ada fikum di kalangan kalian penduduk Kufah sopo sohibu sirrin Nabi, orang yang mempunyai rahasianya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Alladzi, yang layak lamu tidak ngerti, tidak mengetahui sopo ahadun seorang pun ghairuhu selain Sohibusir, jadi selain Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu sering dibisiki oleh Nabi tentang hal-hal yang akan terjadi setelah Nabi meninggal sampai hari kiamat. Jadi yang lain nggak ngerti, Hudzaifah itu ngerti. Termasuk juga dibisiki oleh Nabi, ini yang munafik dari umatku itu si fulan itu, si fulan itu, fulan itu munafik semua itu, kamu hati-hati. Nah itu. Jadi banyak rahasia-rahasia dari Nabi dikabarkan khusus untuk Hudzaifah bin Yaman. Maka dia disebut Sohibusir, ya, orang yang ngerti banyak rahasianya Rasulullah. Ya itu, di Kufah kan ada siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga adalah Hudzaifah bin Yaman. Sumakola, kemudian berkata siapa Abu Darda, kaifa, bagaimana yakra'u membaca sopo Abdullah surat walaili idza yaksha, ya.
Nah terus Abu Darda itu tanya kepada Alqamah, ya Alqamah, Abdullah bin Mas'ud kalau membaca surat Walaili idza yaksha itu bagaimana? Faqara'tu membaca, maka membaca aku Alqamah alaihi pada Abu Darda. Walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Nah, ini lebih singkat dari Al-Qur'an yang biasa kita baca. Ya. Kalau yang biasa kita baca kan walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa itu. Nah, ini wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa itu. Ya ini ya bagian dari sab'atu ahruf. Jadi 7 macam bacaan tuh. Itu bacaannya Abdullah bin Mas'ud ini ya beda dengan yang lain tuh. Qala berkata Abu Darda, wallahi demi Allah, laqad aqra'aniha, ini saya sungguh membacakan ni padaku pada surat yang itu walaili idza yaksha yang mirip dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fihi dari mulutnya Rasul ila fiya pada mulutku. Ya ya sama dulu aku berguru pada Rasulullah ya seperti itu. Mirip dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu. Tapi bacaan ini ya tidak tercantum dalam mushaf Utsmani, ya. Tidak tercantum dalam mushaf Utsmani yang kita baca saat ini. Hadasana Sulaiman bin Harbin. Hadasana Syu'bah an Mughirah an Ibrahim. Qala berkata Ibrahim, dhahaba pergi sapa Alqamatu Alqamah. Alqamah yang sama dengan yang tadi, ya. Ila Sami pada negeri Sam. Falama dakhala maka ketika masuk dia Alqamah al-masjidah pada masjid, qala berkata Alqamah, Allahumma yassirli jalisan sholiha. Sama seperti tadi ya. Allahumma ya Allah yassir semoga memudahkan engkau li untukku jalisan teman duduk sholihan yang baik. Fajalasa maka duduk siapa Alqamah ila Abi Darda pada Abi Darda. Ya dikabulkan doanya, akhirnya ketemu dengan Abu Darda. Faqala maka berkata sapa Abu Darda, miman dari mana atau dari siapa anta engkau. Artinya dari orang mana, dari suku mana gitu. Qala berkata Alqamah min ahlil Kufah, dari ahli Kufah. Qala berkata Abu Darda, alaisa apakah tidak ada fikum di dalam kalian ahli Kufah, atau lafadznya au ataukah mingkum dari kalian ahli Kufah, sohibusir orang yang mempunyai rahasia, aladhi yang layak lamuhu tidak ngerti pada rahasia,
ghairuhu selainnya sahib, yakni menghendaki dia Abu Darda Hudzaifata pada Hudzaifah. Qala berkata Alqamah, qultu berkata aku Alqamah bala iya, bukankah di kalangan kalian atau termasuk dari penduduk Kufah itu ada yang namanya Hudzaifah, ya, Shahibus Sir, orang yang mempunyai rahasia. Bukankah di sana ada Hudzaifah? Aku yang mengatakan iya, benar. Qala berkata Abu Darda, alaisa apakah tidak ada fikum di kalangan kalian ahli Kufah, au atau mingkum dari golongan kalian alladzi yang ajarohu menyelamatkan hu pada man pada alladzi, ya, ajarohu menyelamatkan pada alladzi sapa Allah ala lisani nabihi atas lesan nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, yakni menghendaki siapa Abu Darda minas syaiton dari setan, yakni menghendaki dia Abu Darda Amaron pada Amar. Bukankah di sana ada orang yang Allah menyelamatkan dia dari setan atas doanya Nabi? Yang dimaksud Abu Darda adalah Amar bin Yasir. Qultu berkata aku Alqamah bala iya, ya memang ada di sana. Qala Abu Darda alaisa apakah tidak ada fikum di kalangan kalian au atau mingkum dari golongan kalian shahibus siwak, orang yang mempunyai siwak, ya. Awis sirori atau bantal. Jadi siror itu bermakna bantal, ya. Bukankah di Kufah sana ada Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia yang ngurusi siwaknya Rasulullah, yang bawa bantalnya Rasulullah. Qala berkata Alqamah bala iya, ya memang ada. Qala berkata Abu Darda, kaifa bagaimana karena ada sopa Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud, yakra'u membaca dia Abdullah walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla. Lah, Abdullah kalau membaca surat itu bagaimana? Qultu berkata aku wadzakari wal unsa. Jadi langsung itu. Walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Qala berkata Abu Darda, mazala tidak henti-hentinya bi terhadapku sapa haula, demikian itu mereka, ya, demikian itu mereka, hatta kadu sehingga hampir mereka yastanziluni, yastanziluni, apa istilahnya, menempatkan mereka ni padaku ansaiin, jauh dari sesuatu, sami tuhu yang mendengar aku pada saik min Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena anti mainstream ini, lah ya bacaanku itu ya sama dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla, langsung wadzakari wal unsa. Tapi ya itu orang-orang kebanyakan itu berusaha menempatkan aku jauh
dari sesuatu yang aku dengar langsung dari Rasulullah. No. Ya ada sedikit perbedaan bacaan itu tadi. Ya. Lah kalau di era Utsman itu kan istilahnya diseragamkan, ya. Ya, diseragamkan. Jadi walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa. Nah, itu wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Lah kalau bacaannya Abdullah bin Mas'ud dan Abi Darda itu yaitu walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wan dzakari wal unsa. Jadi tidak ada wama kholakonya. Ya. Nah, ini gimana apakah Abdullah bin Mas'ud dan Abi Darda itu nentang atau gimana ya ndak. Gini loh ceritanya. Jadi awal pertama kali diturunkan itu ya sama dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud dan Abi Darda itu wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Terus ayat ini turun 2 kali. Nah, yang kedua wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Lah untuk turun yang kedua kali ini Abdullah bin Mas'ud dan Abu Darda tidak dengar, gitu loh. Yang dengar adalah sahabat-sahabat yang lain. Jadi ayat ini turun 2 kali ceritanya. Nah kalau yang pertama tanpa lafadz wa ma khalaqa. Lah Abu Darda dan Abdullah bin Mas'ud ya dengar langsung dari Nabi. Nah terus ayat itu turun lagi dengan tambahan wa ma khalaqa, gitu loh. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Lah yang turun untuk yang kedua kali ini Abu Darda dan Abdullah bin Mas'ud tidak dengar. Itu. Lah sehingga dalam mushaf Utsmani itu yang dipakai adalah yang turun yang kedua kali itu tadi. Ada tambahan wa ma khalaqa. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Itu ya. Sudah clear ya. Jadi jangan ada masalah lagi. Jangan sampai berarti Al-Qur'an yang sekarang tidak murni lagi, ya jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Abu Darda dan Ibnu Mas'ud ini ya tidak salah. Ya, cuma keduanya tidak mendengar pada saat ayat tersebut diturunkan untuk yang kedua kali. Itu umpama mendengar ya sudah clear, itu sudah clear. Lah yang dipakai oleh Utsman dalam mushaf Utsmaninya ya sesuai pendapat yang banyak itu. Jadi ada tambahan wama khalaqa. Babu manaqibi Abi Ubaidah binil Jarrah. Jadi bab manakibnya atau beberapa pangkatnya Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hadasana Amr bin Ali, hadasana Abdul A'la, hadasana Khalid an Abi Kilabah.
Qala hadatsani Anas bin Malikin ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi, ina sesungguhnya likuli umatin iku bagi setiap umat sopo aminan orang yang bisa dipercaya. Jadi sikotun mardiyan. Jadi apa? Sikotan mardiyan. Jadi ya terpercaya, ya diridhoi. Ya. Jadi amin itu artinya sikoh mardiyah, ya. Jadi sikotan mardiyan. Jadi iso dipercaya, ya diridhoi. Wa inna aminana, dan sesungguhnya orang yang dipercayainya kita, ayatuhal ummah ayatuhal ummah itu ya ini umat, ya ini umat. Jadi bimakna hadhil ummah mahsusah min bainil umam. Yes, khusus umat ini, umatnya Nabi Muhammad, itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, yaitu yang bisa dipercaya di umat ini, khusus umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Silah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, li ahli Najron, kepada penduduk Najron. Penduduk Najron yang ditantang mubahalah oleh Rasulullah, enggak berani itu mayoritas Nasrani agamanya. Jadi di surat Al-Imran, tsumma nabtahil fanaj'al laknatallah al-ayah itu ya. Jadi ayo panggil anak-anak kita, istri-istri kita bermubahalah. Siapa yang bohong biar kena laknat kan itu. Itu ahli Najron. La ba'atsana, saya akan mengirim atau mengutus sungguh kami atau aku Nabi Muhammad, yakni menghendaki siapa Nabi alaikum atas kalian, yakni menghendaki siapa Nabi aminan pada orang yang bisa dipercaya, hakko amin, sebenar-benarnya orang yang bisa dipercaya. Jadi ahli Najron kan pada akhirnya bayar jizyah kepada Nabi, ya, diajak mubahalah tidak berani, akhirnya mereka bayar jizyah. Lah terus mereka ya otomatis diurusi oleh Rasulullah kan gitu. Ya dilindungi, tidak diperangi. Ya. Nah, yang diutus untuk ngurusi ahli Najron itu ya orang yang memang bisa dipercaya, sebenar-benarnya bisa dipercaya. Jadi aku akan mengutus orang untuk ngurusi kalian, orang yang bisa dipercaya dan benar-benar bisa dipercaya. Fa asrofa, maka menghadap
sapa ashabuhu para sahabatnya Nabi. Fa asrofa itu istilahnya mereka apa? Berharap gitu loh. Berharap kalau orang tersebut adalah salah satu di antara mereka. Wah, iki sopo iki? Nah, iki sopo iki? Engko aja-aja gek aku. Aja-aja gek koncoku. Nah, gitu loh. Jadi fa asrofa ashabu. Fa asrofa ashabu itu artinya ya mereka ya penasaran dan berharap semoga itu adalah saya gitu. Itu karena mendapat pangkat aminan hako amin ini ya luar biasa gitu. Luar biasa. Fa ba'asa maka mengutus siapa Nabi Aba Ubaidah pada Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, itu. Oh, ternyata siapa? Aminan hako amin ya, Aba Ubaidah bin Jarrah itu. Ya diutus oleh Rasulullah untuk ngurusi ahli Najran. Babu Dzikri Mus'ab ibni Umair. Bab menceritakan tentang Mus'ab bin Umair. Jadi di kitab saya ada seperti itu. Tapi enggak ada hadisnya. Tapi ya singkat cerita saja ya tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebenarnya anak orang kaya. Anak orang kaya, ganteng, anak muda ya, wangi. Idola para wanita lah, lumrah itu. Lah setelah masuk Islam ya diusir sama keluarganya. Hijrah ke Madinah, selontang lantung itu. Nah, beliau terbunuh di perang Uhud ya. Terbunuh di perang Uhud. Jadi dia bagian bawa bendera dengan tangan kanan terpotong tangannya. Kemudian dipegang dengan tangan kiri, terpotong juga tangannya. Terus ya terbunuh pada akhirnya. Gimana perang nggak punya tangan? Terus ya dalam pemakamannya juga memprihatinkan. Jadi pakaian yang dipakai waktu hidup itu digunakan untuk mengkafani. Lah ditutupkan kepala, kakinya kelihatan. Terus ditutupkan kaki, kepalanya kelihatan. Ya sudah. Akhirnya untuk nutupi kepala, nah kakinya ditutupi rumput idhir itu. Itu kisahnya Mus'ab bin Umair. Babu manaqibil Hasan, bab beberapa pangkatnya Hasan, wal Husain dan Husain. Ini anak kembar Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi anaknya Ali, cucunya Nabi dari ibunya adalah Fatimah. Qala berkata sapa Nafi'un Nafi' Ibnu Jubairin an Abi Hurairah. Ataka merangkul sapa anaka merangkul ya. Anaka merangkul, memeluk ya. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al Hasana pada Hasan.
Hadatsana Shadaqah, hadatsana Ibnu Uyainah. Hadatsana Abu Musa Anil Hasan. Sami'a mendengar dia Hasan Aba Hurairah pada Aba Hurairah. Aba Bakroh pada Aba Bakroh. Sami itu mendengar aku Aba Bakroh an-Nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam alal mimbari di atas mimbar. Waktu itu ya Rasulullah di atas mimbar. Wal Hasanu dan Hasan iku ila jambihi pada sebelahnya Nabi. Ya cucunya ada di sebelahnya Nabi. Yang dulu melihat siapa? Nabi ilanas pada manusia. Marotan suatu kali. Wa ilahi dan pada Hasan marotan suatu kali. Ya khutbah, ya sesaat lihat orang-orang yang dikhutbahi, sesaat lihat cucunya. Gitu. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi, ibni anak laki-lakiku. Artinya ya cucuku. Hadza yang ini iku sayyidun pemimpin. Jadi ini cucuku, ini kelak akan jadi pemimpin. Ya jadi tokoh lah. Wala Allah dan barangkali Allah an yusliha jika mendamaikan siapa Allah bihi sebab Hasan baina fi'ataini antara dua golongan minal muslimin dari golongan orang-orang Islam. Dua golongan ini ya golongan pro Ali dan pro Muawiyah. Ya. Pro Ali dan pro Muawiyah. Jadi antara Ali dan Muawiyah itu sempat terjadi perang Siffin. Ya. Korbannya ya banyak. Nah, pada akhirnya bisa didamaikan Ali dan Muawiyah. Si Muawiyah akhirnya ya menyadari kesalahannya, Ali ya tetap bisa menerima Muawiyah damai. Ali bertempat di Kufah, kemudian Muawiyah tinggalnya itu di Damaskus, Suriah, ya, atau negeri Sam, ya, negeri Sam. Nah, pas mau sholat subuh, Ali itu ditusuk sama orang sampai meninggal. Nah, orang-orang yang pro Ali itu baiat kepada Hasan, putranya Ali. Nah, orang-orang yang memang sejak awal pro Muawiyah baiat kepada Muawiyah. Ini sudah ada dua kubu ini. Ya, kubu Ali yang baiat kepada Hasan, terus kubu Muawiyah yang baiat kepada Muawiyah. Nah, jarak beberapa bulan atau kurang lebih 6 bulan, ya, Hasan mendatangi Muawiyah untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, baiat kepada Muawiyah. Itu ceritanya. Nah, daripada jadi dua kubu, nanti ujung-ujungnya perang, ya sudahlah, Hasan ngalah.
Hasan ngalah. Jadi menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan sabdanya Nabi, barangkali Allah mendamaikan sebab Hasan ini dua golongan dari orang-orang Islam yang bersih tegang. Ya, yang bersih tegang. Akhirnya ya betul seperti itu. Ya. Ya, situasi memang waktu itu memanas. Nah, setelah Hasan menyerahkan kepemimpinannya pada Muawiyah, akhirnya menyatu lagi, ya, jadi satu rukun. Walaupun ya nggak rukun-rukun amat. Wong sebagian sejarah itu menjelaskan pada akhirnya Hasan pun mati diracun, ya, mati diracun. Terus Husain juga ya sekeluarganya dibantai di Karbala itu. Yes, intinya banyak yang salah niat, jadi korban politik, saling bunuh, ya, saling fitnah. Bahkan cucu-cucunya Rasulullah ya dibantai seperti itu. Ya, semoga kita tidak ngalami zaman seperti itu lagi. Ya. Cukup dulu ya.